Allah is my witness. Jadi anak belum tidur dia lihat lagi. Itu meskipun sedikit tapi nanti kalau besar itu dampaknya ada. Ya. Jadi muahadah, ibu tiap hari itu ibu kirim email sama Allah. Wa naktubu ma qaddamu. Allah terima email kita. Mungkin email-email yang kita kirim itu, amal-amal kita nggak cukup ke surga. Wa atharuhum, tapi you left behind anak kita yang aktif di MSK menjadi juru dakwah. Itu nanti yang akan meningkatkan kita. Maka kita mesti berjuang. Dan anak kita ini lebih better than us. Saya tanya, kenapa Musa oleh Allah dibiarkan hidup dengan Firaun? Karena nanti dia akan berdakwah kepada Firaun. Anak kita ini semua ngerti dia. Kalau ngomong baseball ngerti, football ngerti, apa saja ngerti dia. Ya, jadi sebenarnya makanya Allah mengatakan setiap Allah mengirim seorang Rasul mesti mengirim bilisani qaumi. Seorang yang mengerti apa? Apa arti lisan? Bukan hanya bahasa, culture. Disebut dengan indigenous, relevant. Kalau ngomong itu relevant. Kita mesti ada. So insya Allah ibu memang capek, ya, berjuang. Dua perjuangannya. Ibu mesti betul-betul memperhatikan anak kita, didikan anak kita. Makanya adanya imam, adanya komite itu penting untuk membantu lagi. Tapi juga, saya kritik sedikit, kita harus melihat alam anak kita ini. Sebab kadang-kadang kita, apa yang kita terangkan anak kita bukan Islamic custom, Indonesian custom, it's not Islam. Begitu ketika kita mengajar kepada anak kita, mereka hidup di sini. Orang Amerika ini pintar. Orang Amerika itu kalau mengajar membuat orang itu, anak itu jadi fun. Lihat, coba di sini kalau orang ngajak ABC mana? Anak saya ada, saya lupa namanya itu video itu. Jadi dari kecil ya belajar itu, tahu-tahu tanpa saya ajarin kok sudah bisa alfabet. Bisa baca alif ba ta ta. Anak boleh alba ta ta. Hari itu. Jadi kita mesti punya kreatif sehingga anak itu apa namanya? Interesting untuk belajar Islam. Ya. Saya tutup insyaallah, kemarin saya sampaikan juga ada dua anak kita ini, youth ini. Ada yang merasa agama ini seperti apa? Beban. Agama ini semacam beban. Sehingga kalau kena bukan orang tua, saya sudah tinggalkan. Kan? Jadi kalau anak seperti ini, just give me minimum. Just tell me what I have to do, man. To pray, okay, and pray. But you know, the rest have to be like that. Ini bahaya. Ya, sehingga kalau misalnya, why you don't have boyfriend? Beda. Tenang. Jadi dia tuh mau mengerjakan tapi karena masih respect kita. Ada lagi youth yang merasa religion is a gift. Agama sebagai hadiah dari Allah SWT. Allah give me a gift. And I'm proud. Nah anak seperti ini bilangnya apa? Dad, give me more. What do I have to do, Dad? Ya, saya akan tutup dengan cerita kemarin saya ceritakan juga di Brother Nu'man, Torbin Story in Texas. Ada seorang anak, dia homeschooling. Memorize the whole Quran. Right? Waktu dia masuk high school, he said, Dad, I want to go to public school. I said, you crazy? You're going to destroy all that memorizing? Right? Dad, Allah give me a gift. I want to share with others. I want to let them know. Are you sure? He said, yes. Akhirnya sekolah di public school ya. When he graduated, 16 American become Muslim. 16 boys. Kenapa? Because he's proud. It's the gift from Allah. Bagaimana kita supaya anak kita ini merasa agama ini sebagai apa? Hadiah Allah SWT, bukan beban. Kalau kita bisa itu, khalas. Everything easy. Ya. Ya. Terakhir terjadilah nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencapai nafsul mutmainnah dengan melaksanakan tazkiyah tadi. Ya, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada
Topik hari ini cantik sekali, yaitu tazkiyatun nafs, dan ditutup dengan surah supaya hidup kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mardatillah, radhi. Salah satu bentuk daripada pelaksanaan ridho adalah dengan tunduk dan menjalankan perintah-perintahnya, insya Allah. Salah satu bentuk ketundukan daripada umat, terutama adalah karena saya mewakili kaum ibu, salah satu bentuk ketundukannya adalah maaf sekali lagi, mungkin ibu-ibu yang lain agak sedikit mendengarnya tidak enak, dan juga bapak-bapak, tapi ini adalah salah satu kewajiban kami dari pihak wanita, adalah masalah iddah, ya Ustaz. Iddah, wanita yang ditinggalkan oleh suami. Kita di dalam surat Al-Baqarah 234, yaitu harus memegang iddah. Hanya yang menjadi masalah yaitu adanya kontradiksi daripada peraturan iddah itu sendiri, yang dimana dari para imam yang berbeda pendapat sampai sejauh mana ruang gerak wanita untuk tidak memegang iddah 100% seperti yang diminta di dalam Al-Quran, dimana dalam situasi emergency kita diperkenankan untuk keluar berkenaan dengan mencari nafkah, tetapi situasi tertentu ditutup. Saya mendapatkan ini dari fikih sunnah, diantaranya aliran Hanafi itu memperbolehkan kita untuk keluar siang hari dan sebagian waktu malam, namun kita tidak boleh keluar untuk bermalam di rumah di mana bukan rumah kita, suami istri pernah bertinggal. Kemudian kelompok yang lainnya yaitu Ibnu Qudamah, kita diperbolehkan hanya siang saja, malam kita tidak diperbolehkan, sehingga timbul kontroversi ya. Lalu juga seorang wanita yang pada waktu ingin memetik kurma tidak diperkenankan, lalu mengadu kepada Rasulullah. Jadi mohon penjelasan yang sebaik-baiknya, khususnya untuk para ibu-ibu, sehingga kami ini bisa menjalankan tugas kami dan mendapatkan ridho Allah. Lalu yang kedua, Ustaz, saya pernah mendapatkan pertanyaan yang cantik dari salah satu murid saya, yaitu Amira. Posisi daripada roh, karena tadi Ustaz juga menyatakan roh. Roh itu bila kita dalam keadaan tidur, itu keluar dari tubuh kita. Tetapi kenapa masih terjadi proses mimpi? Nah, ini saya kurang pandai menjawabnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Yos yang bersama-sama kita berangkat haji tahun 2007, saya melihat tanda-tanda yang beliau almarhum tunjukkan kepada saya itu sejak di haji siang, Ustaz. Jadi ada dua jamaah yang saya perhatikan ketika kita mulai pindah dari Hilton, setelah kita berangkat dari Madinah ke Aziziyah. Yang satu ya almarhum Jos, yang satu lagi saya nggak perlu sebut namanya. Itu keanehan-keanehan yang saya lihat, almarhum Jos ini sebentar-sebentar mengambil wudhu dia. Terkadang kalau saya kebetulan lagi perlu kamar mandi, karena kamar mandi dekat kamar kami, dan kebetulan waktu itu dengan Haji Andri, Pak Bambang sama Haji Firman. Dan satu lagi adalah di dekat kamarnya Pak Haji Malik. Nah, ini yang saya perhatikan, dan jadi beliau selalu mengambil wudhu setiap saat, dan bahkan mandi sepertinya gitu. Ya, dan ini memang salah satu tanda yang baik untuk almarhum Jos. Mudah-mudahan beliau mendapat haji yang mabrur, dan mudah-mudahan beliau mendapat surganya Allah. Dengan terima kasih. Ada pertanyaan? Semoga mendapatkan tempat keluarga yang lebih baik lagi gitu terus. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana tafsir dari hadis itu sebenarnya? Apakah setelah meninggal itu lalu ada keluarga lagi di alam sana gitu? Karena dikatakan semoga jenazah tersebut mendapatkan keluarga yang lebih baik lagi. Ya, itu aja Ustaz.
Aku kehilangan mas. Di Indonesia, di negara Islam biasanya everything has been ticket. Jadi betul-betul si istri itu bisa tinggal di rumah 10 hari karena semuanya sudah dijamin. Ya, di sini kebanyakan meskipun ibu seorang istri juga dia punya tanggung jawab, punya pekerjaan. Ya, nah para ulama mengatakan itu pergi kerja termasuk yang termasuk necessity. Nah, kemudian ada undangan kawinan, undangan pengajian sebagainya, itu semua tidak boleh sampai 10 hari. Jadi apa saja yang penting itu emergency, misalnya ke beli susu, beli makanan untuk anak-anak, itu termasuk emergency. Yang selainnya tidak. Dan diusahakan pada saat itu juga tidak bersolek. Kemudian udah anak tentang ruh, ya. Jadi mimpi itu adalah mimpi ada 3, ada mimpi dari Allah, mimpi dari setan, mimpi dari diri sendiri. Kita misalnya ingin jadi sesuatu nggak tercapai, ingin kawin dengan si Anu nggak tercapai, dalam mimpi kamu tercapai kadang-kadang. Itu kadang-kadang itu ada yang setan ini kebanyakan itu nightmare, itu jatuh dari gunung. Ya, ada dari Allah itu ada 2, ada baik ada buruk. Kalau baik itu kita lagi salat di Masjid Haram, ketemu Pak Imam Syafi'i, ketemu Nabi, ya, atau Allah memberikan peringatan, ya, kita ada masuk neraka atau sebagainya. Kadang-kadang Allah memberikan peringatan kepada orang, ya. Nah, demikian juga mimpi itu juga to tell who are you. Kalau kita mimpinya jelek terus, kita mesti berbaiki. Something wrong with you. Kenapa saya mimpi ketemu Michael Jackson terus? Ini ketemu Nabi itu kan. Oleh karena itu orang banyak salah, banyak tazkiyah, nanti itu mimpinya berubah. Ya. Kemudian tadi betul Pak Peron, Pak George ini, ya, ada yang jangan muncul lagi apa? Waktu kita naik pesawat itu, dibilang I design this flight. Masukkan pesawat yang bagus dari Singapura itu, ya. Kemudian doa tadi, ya, kepada orang sudah arwah sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Yang bisa dia hanya menerima doa, dan doa ini sifatnya membantu. Makanya doa sekarang itu nanti akan ada bekasnya di sana. Sedangkan doa dari anak, dari semuanya sifatnya membantu. Ya, ada doa yang dijamin, itu doa dari siapa? Dari anak kita. Ya, oleh karena itu apa namanya, hati-hati kita jangan sampai anak kita lupa pada kita. Salah satunya kalau kita mengajarkan salat kepada anak, setelah innaka hamidum majid suruh baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita juga baca untuk orang tua kita. Saya kalau habis tahiyat innaka hamidum majid saya baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malah ada hadis mengatakan orang yang tidak mendoakan orang tuanya setelah meninggal habis salat termasuk durhaka itu, termasuk yang tidak bisa berterima kasih. Nah, anak kalau dari kecil sudah dibiasakan, saya suka dengar tuh anak saya habis salat itu rabbighfirli, kita bilang Allah doakan kita. Dan doa anak masih hidup dari itu kan, doa anak itu Bu dikabul Bu. Saya masih ingat kenapa orang tua saya dulu kalau mau doa disuruh dipanggil saya, masih ada masih baru balik suruh amin gitu. Setelah saya pelajari hadisnya betul, 2 amin yang diterima. Amin siapa? Malaikat sama anak yang belum balik, karena dia innocent dia. Maka kalau kita lagi doa, ayo amin amin. Amin anak lebih diterima daripada amin kita. Ya. Nah, dulu ada cerita begini di kuburan ini, ya, orang mimpi di kuburan, banyak orang lagi ini apa namanya, bisa bahasa Jermannya burungan, apa namanya, mungut. Jadi ada pohon ceramai gitu, pohon buah-buahan, orang mungut semua ditaruh di piring gitu. Ada ibu duduk aja dia, sudah penuh piringnya. Ditanya, Bu, dalam mimpi ini, ibu kok nggak ikut mungut? Katanya, udah ada yang ngirim. Siapa? Anak saya. Jadi kan kalau Jumat kan Allahumma ighfir minat wasil itu kita terima burungan gitu kan. Kan doa dari orang macam-macam. Tapi kalau kita dari anak langsung
Seminggu berikutnya, kok ikut nurut? Anak saya sudah meninggal. Di mana? Disebutkan tunjuknya. Betul. Besoknya ke sana lagi ada jenazah. Kadang-kadang dikonek kepada mimpi. Nah, oleh karena itu maka kita jangan lupa untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal. Ya, kalau orang tua itu bukan hanya membantu, malah meningkatkan posisinya. Di hari kiamat nanti banyak orang tua misalnya mestinya di Jannatul Naim, di Jannah Firdaus. Ya Allah, kenapa? Itu anak. Ya, oleh karena itu membina anak yang soleh itu penting sekali, berguna di dunia dan juga di akhirat. Ya, silakan. Jelaskan di zakat, ya zakat termasuk. Ini enggak semua saya dari tazkiyah, banyak lagi sarana lain. Ya, sedekah, zakat itu termasuk sarana untuk tazkiyah. Malah itu lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa Bu? Kenapa zakat? Saya tanya sekarang. Bahasa Arabnya sedekah itu apa? Kata sedekah dari kata apa? Dari as-sidik kan? Kata sidik. Truthful, kebenaran, kejujuran, kan? Dalam hadis dikatakan kita ini nanti hari kiamat perlu dua untuk ke surga. Perlu cahaya, kelewatan mustaqim kan? Dan perlu ID. Nabi mengatakan as-salatu nur. Setelah itu cahaya. Nanti kita jalan gelap ada cahaya. Cerah salah. Tapi ketika sampai sana wasil ID. As-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan, proof. Ya. Kenapa? Karena Allah itu ingin kita, kalau kita sacrifice yang paling kita cintai. Apa yang paling kita cintai? Dolar, enggak. Kalau ada orang bilang, I not love dollar, you are lying. Kenapa? Allah mengatakan, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta, sedih, dan itu normal. Jadi untuk cinta harta, cinta anak itu oleh Islam tidak dilarang. Tapi ketika disuruh sacrifice, des Allah SWT baik. Makanya kita kadang-kadang kan kalau udah fundraising berat banget, perlu perjuangan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan. Nanti kopi ini mungkin bisa dikasih jamaah boleh melalui presiden. Jadi teman-teman udah bisa nanti diberikan kopinya. Insya Allah nggak besok, mungkin 2 minggu lagi di madrasah. Kedua mengenai tadi ID, Ustaz. Sebagian kita udah ada 92 udah punya ID, Ustaz. Direct debit. Jadi kita ada untuk masjid direct debit, mungkin itu bisa salah satu dari ID. Jadi teman-teman yang belum punya direct debit ada pertanyaan lagi? Ada jawab. Nurul, Bang Kumin. Ahli waris ya. Kalau kita mau untuk anak-anak, kita mesti nyatet ahli waris, jadi anak-anak juga tidak terbengkalai. Satu, saya sudah beberapa kali bertanya dengan beberapa guru ngaji dan juga beberapa ustadz yang datang ke Washington DC. Bagaimana menurut Ustadz tentang life insurance proses? Karena sebagian itu bilang mengajukan ayatnya itu ke riba, dan juga satu lagi mendahulukan keputusan Allah. Selama ini saya tuh bingung mesti gimana, karena sebenarnya membeli life insurance itu kan untuk anak-anak. Misalnya kita meninggalkan anak-anak kecil, mereka tuh membutuhkan biaya yang sangat banyak, terutama di sini. Terus sementara keluarga tidak ada di sini banyak. Terus apakah yang harus kita lakukan?
Karena untuk menitipkan anak-anak ke family perlu juga biaya. Kalau familinya baik, anak-anak insya Allah baik. Tapi kalau familinya begitu, jadi dosa. Terus juga kalau memang life insurance tidak diperbolehkan, bagaimana dengan para orang tua yang mau pergi haji? Mereka udah bikin will, kadang-kadang ada yang melalui secara Islam atau secara sistem Amerika di sini. Dan juga banyak juga teman-teman yang sudah membeli tanah kuburan in advance. Itu gimana menurut Pak Ustaz? Apakah itu mendahulukan keputusan Allah juga? Karena sampai sekarang saya masih menggantung ayatnya apa, hadisnya apa. Nama saya yang ingin saya tanyakan mengenai zakat, mengenai sedekah zakat, mengenai sedekah. Kalau suami yang memberi zakat, apakah sedekah? Ya, suami yang beri sedekah, apakah istri mendapatkan barokahnya, atau sebaliknya kalau istri yang memberikan sedekah, apakah suami juga mendapatkan barokahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman ini semua statusnya jadi anak, kecuali Adam dan Hawa yang tidak berstatus jadi anak. Nah di sini ada dibilang tadi di masalah anak yang soleh, Bang. Gitu. Anak yang soleh ini apakah itu anak sendiri atau anak soleh ataupun seperti kawan-kawan yang ada di sini? Inilah yang namanya anak soleh. Kalau cuma pengertiannya daripada anak yang soleh anaknya saja, berarti dia mendoakan ibu bapaknya. Kalau anaknya tidak soleh udah habis, Bang. Dan apakah orang-orang yang lain yaitu anak-anak yang soleh itu bukan dari anaknya? Apakah itu salah satu doa yang baik? Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, setelah yang tadi diterangkan itu berarti kita terakhirnya akan marhabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah rasa cinta dan rasa bertemu, rasa berhadapan-hadapan yang tadi pagi Bapak terangkan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fil ardh. Badan hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak boleh menjualkan mobil yang milik Pak Adnan melalui izin Pak Adnan. Baik. Jadi Syekh Syarwi mengatakan kita ini, hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau Islam itu mengharamkan mesti ada dampak negatif. Itu banyak kejadian seorang ayah misalnya membunuh anaknya, membunuh istrinya hanya untuk life insurance. Ya, kalau kita pelajari di Amerika Serikat banyak sekali itu tentara-tentara ya yang ditinggalkan istrinya, kemudian dia hire boyfriendnya untuk membunuh ketika dia pulang. Kejadian banyak sekali. Atau orang kalap sudah bangkrut gimana untuk dapat life insurance dibunuh salah-salah angkatan. Ya. Jadi ulama lebih mengutamakan bahwa usahakan untuk menjauhkan life insurance. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah rezeki, memang kita mesti ada persiapan, tapi jangan terlalu banyak takut sama anak masalah rezeki. Karena rezeki itu ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat An-Nisa juga ada, ya. He said, "Lau taraku di'ata," kalau kamu takut nanti gimana nasib anak-anak kita, fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan jamin mereka. Ya Bu ya. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah itu menjadi orang yang paling miskin di Madinah. Kalau ada pembagian zakat, itu berhak menerima adalah Umar. Punya anak 12. Waktu meninggal, datang para sahabat yang lain, ya Umar, anakmu meninggal, kamu mau ninggalin apa-apa? Dia bilang, jangan takut kamu. Ketika saya jadi khalifah, saya panggil satu persatu. Dia bilang, nak, kamu sekarang bisa menjadi anak yang kaya di Madinah ini karena aku jadi khalifah. Tapi kalau meninggal nanti, kamu harus berapa? Atau kamu bersabarlah seperti ini. Apa yang cukup bagi Allah. Alhamdulillah semua anak saya ini bersabar. Satu. Yang kedua, saya ajarkan setiap hari
Ya, pagi kalau habis bangun suruh membaca surat Al-Waqiah. Kata Nabi, barang siapa orang yang menjawabkan baca surat Al-Waqiah itu terjamin dari kefakiran. Dan orang lupa, jarang membahas bagaimana nasib anak-anak itu. Wallahi, kalau kita baca sejarah, itu anak-anak itu menjadi kaya dan semua menjadi mujahidin. Bismillah. Jadi yang kita takutkan, bagaimana kalau kita meninggal, anak kita ini agamanya bagaimana? Kalau rezeki Allah tapi, karena kadang-kadang malah kita siapkan uangnya di bank, mobilnya siapkan, anaknya nggak dididik, itu semua harta digunakan untuk yang berbuat dosa. Kita yang di kuburan sudah capek-capek malah mendapatkan dosa. Jika anak dengan baik, masalah sekolah, masalah insya Allah terkendali. Kalau masalah rezeki, ya. Kemudian Ibu Winsi itu sedekah kalau suami menyampaikan, kalau itu uang suami, ya ibu nggak dapat pahala. Kalau itu orang istri juga demikian, ya. Namun kalau ini juga perhatian, karena kita di Amerika, kadang-kadang istri kerja, suami kerja, itu mesti clear. Saya berarti kalau meninggal antara keluarga suami atau istri jadi ribut. Ada bisa two choice. Uang suami, uang istri itu mesti clear, tertulis. Ketika nanti kalau misalnya suami meninggal, kan nanti keluarga suami menuntut itu. Padahal itu uang ibu di sana. Ya, itu menjadi ketegangan. Atau ada lagi yang suami istri, pokoknya semua harta yang ada milik bersama. Itu mesti tertulis itu. All our income we are together. Nah kalau meninggal bagaimana caranya? Berarti dibagi dua dulu. Misalnya yang meninggal suami, berarti hartanya dibagi dua. Saya setengah kasihkan sama istri tadi. Yang harta ini yang dipilihkan warisan. Dan itu keluarga dua-duanya mesti tahu itu sebelum terjadi. Banyak sekali orang akhirnya bertengkar suami karena curiga dan sebagainya. Jadi itu mesti betul. Kalau di sini adanya uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Ya, Pak Kumis tadi ini juga saya. Kalau si suami kadang-kadang kasih kepada keluarganya dan ibu ridho, itu mendapat pahala. Atau sebaliknya, si istri ngasih ke keluarganya, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita antara suami istri, kalau si suami ngasih kepada keluarganya, itu timbul marah dan sebagainya. Akhirnya apa? Rugi. Pertama uang masih juga dikasih, ibunya nggak dapat pahala. Atau sebaliknya juga, kita mesti relakan. Wallah ibu, suami yang suka rajin ngasih pada keluarganya, mungkin sekarang ini kehidupannya masya Allah bagus, itu karena itu. Sebab kata Nabi kan apa? Unfik alaih, kata Allah SWT. Kasih apa kasih. Ya tadi kemarin saya tanyakan, biasakanlah ibu keluarga ini membiasakan sedekah. Ada orang di Seattle dulu, ini cerita ada orang di Seattle, hidupnya pas-pasan, punya di apartemen, gitu kan, berpindah ke California, nggak ada hubungan lagi. Waktu temannya dari California, dari Seattle ke California, dia masuk rumahnya kayak gedung, menteri, mobilnya dua, mobil mahal, orangnya masya Allah istiqomah, rajin ke masjid salat. Ditanya, bagaimana kamu hidup kayak begini? Dibilang saya pernah ke masjid pengajian, dengar ibu Ustaz mengatakan, ma tola'at samsun, setiap matahari terbit itu ada malaikat yang berdoa, oh Allah, berikanlah kepada orang yang suka memberi tambahan, increase dari rezeki. Jadi saya bikin apa istilahnya, celengan apa ini? Celengan ya. Jadi bikin kotak di rumah, setiap hari anak saya apa aja, setiap sebulan kita ambil, nggak dari dia, masuk ke amplop, masuk ke masjid atau ke imam, apa saja yang diperlukan. Alhamdulillah setelah itu usaha saya maju. Kenapa? Doa apa? Setiap pagi malaikat mendoakan. Gitu kan? Jadi ibu sekali-kali bikin rumah juga supaya si anak membiasakan dari kecil sudah mulai. Nabi itu kalau sedekah malaikat kasih langsung. Disuruh siapa? Hasan kami ya, kasih kerja. Jadi kecil anak sudah membiasakan. Ya, Pak Kumis tadi al-waladus soleh, anak soleh itu bisa anak yang dilahirkan
atau anak yang kita pelihara. Jadi ya, anak kita lahirkan atau anak yang dipelihara. Dan Nabi juga punya anak yang dipelihara, Zaid dan pelihara. Ya. Yang kita didik, kita pelihara, atau yang dari belan kita, itulah yang dijamin nanti masuk kepada doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan anak semuanya anak-anak lain, itu insya Allah sampai, tapi nggak ada jaminan. Ya, itu sifatnya umum. Oleh karena itu, maka beruntunglah orang yang punya anak soleh. Ya. Terus tadi mahabbatullah, betul kalau kita punya disya, timbul akan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta saat itu insya Allah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau kita dapatkan, itu semua nikmat. Ya. Saya beritakan dulu, Nabi kan pernah salat Allahu Akbar, Bismillah. Ada sahabat datang, ikut kaget. Nabi baca apa? Surat Al-Baqarah. Disangkanya mungkin 50 ayat sudah mau ruku kan? Surat Al-Baqarah, ya, wa sunnal qaumil kafirin. Uzaifah sudah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Surat Al-Imran. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Al-Imran 200. Ya. Innallaha yuhibbul muslimin. Sudah selesai. Wattaqu wasbiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terakhir dari surat Al-Imran. Sudah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Kemudian ruku. Panjang rukunya hampir sama dengan 3 surat. Itu udah ya. Kenapa? Tadi Pak Guru tadi mahabbatullah. Ibu tahu? Saya tanya sekarang. Ada pernah pengalaman di disco nggak? Nggak ada ya. Berapa lama orang bisa dansa? Wow. Coba tanya. Berjam-jam. Kenapa? Cinta, love setan.